Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah namanya. Kita tundukkan kepala, pejamkan mata kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, biar Kau yang menjamah setiap kami. Roh Kudus jamah setiap kami dimanapun kami berada. Haleluya, Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan mengalir atas kami. Holy Spirit, fall on me now.
setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada di tempat ini itu semua karena kasih anugerah daripada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Kau yang menjamah setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu nyata Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, biar Engkau Tuhan pimpin ibadah pada hari ini Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan Yesus. Kau urapi setiap kami hamba-hamba yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Pimpin pujian, pemain musik, singer semua Tuhan yang melayani Engkau. Sekecil apapun Tuhan Yesus Kau urapi Tuhan. Berikan satu kesatuan hati dalam melayani Engkau juga Tuhan. Dan juga Tuhan Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada-Mu Tuhan. Urapi bibir mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan Yesus dalam menyampaikan firman-Mu. Dan tersampaikan ke setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah Tuhan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau jamah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima Tuhan. Haleluya, saya memuji Tuhan, amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara di tempat ini maupun ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita memuji puji nama Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Haleluya. Dari segala suku dan bangsa berdiri di hadapan
puji Tuhan, amin. Amin. Kita naikkan lagi satu pujian. Haleluya. Kita puji-puji nama Tuhan lebih semangat lagi. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar, takkan gentar langkahku, kau angkat tanganku. Haleluya. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus, oleh kuasa Yesus ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita akan lakukan pujian ini. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Yes. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Haleluya. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Haleluya. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namanya berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Sekali lagi beri kemuliaan yang luar biasa, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari semua kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata, kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kudus jamah setiap kami ya Tuhan. Kudus jamah setiap hati kami. Yesus Tuhan, ditinggikan atas
Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kami tidak mungkin berjalan di jalan yang benar. Kami sangat butuh urapan-Mu, jamahan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, penuhi kami senantiasa dengan hadirat-Mu. Dengan urapan-urapan yang baru, minyak-minyak yang baru, kekuatan yang baru, roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah membawa dupa yang harum di hadapan-Mu, kiranya berkenan kepada Engkau Bapa, karena kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kuasa. Puji-pujian Tuhan, ada kuasa, ada mujizat, ada terobosan dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Engkau telah mempertemukan kami kembali. Kami boleh duduk diam di kaki-Mu, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan saat ini lewat hamba-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu terlebih dahulu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari-Mu lebih baik hamba-Mu berasal daripada Engkau. Setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti. Dan bukakan setiap mata rohani kami. Selubung-selubung tertutup dan ilah-ilah dunia ini kami bukakan dengan selubung Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Ada sukacita, amin. Kita sudah membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian, di atas lewat puji-pujian dan pujian penyembahan. Ada terobosan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Amin. Ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan kita. Pasti semuanya tetap luar biasa. Amin. Bersama Tuhan Yesus tetap luar biasa, tetap sukacita. Amin. Puji Tuhan, sukacita mendatangkan berkat. Sukacita adalah obat dan kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali lihat kebenaran firman Tuhan. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Di mana seorang hakim yang tidak adil, ya dan tidak takut. Di mana ada seorang hakim, ya, di mana seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Berarti dia adalah orang yang mungkin semau gue, ya. Namanya dia tidak takut akan Tuhan. Namanya dia tidak takut akan Tuhan, pasti dia bisa menghalalkan segala cara. Ya, seharusnya adil menjadi tidak adil. Seharusnya benar menjadi tidak benar. Apalagi hakim, ya. Jadi dia tidak menghormati seorang pun, berarti boleh dibilang egois, ya. Bahkan mungkin diktator, ya.
Jadi mau-maunya dia, keputusan tuh keputusan dia gitu, tanpa memikirkan orang benar atau salah. Ya, dia tidak takut Allah dan dia tidak menghormati siapapun. Coba betapa orang ini ajaibnya, artinya dalam hal kekerasan kepala dia, ya. Nah, berarti dia tidak takut sama siapapun, tidak takut Allah, tidak takut sama manusia, ya. Mau jadi apa gitu kan. Nah, tapi ini memang Tuhan memberikan suatu gambaran, ya. Tuhan selalu memberikan suatu perumpamaan kepada setiap kita, umat-umat Tuhan. Karena dalam setiap firman Tuhan pasti ada hikmahnya, ya. Dan Yesus selalu memakai perumpamaan supaya kita bisa menanggap isi dari hati Tuhan dan bagaimana caranya kita menjadi pemenang. Amin. Sebetulnya Tuhan selalu memberitahu kita cara keluar dari setiap masalah kita. Seperti Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak benar, ya. Maka setiap firman itu ada hikmahnya. Jangan kita cuma hanya lewat begitu saja, tapi kita cerna, kita tanggapin setiap isi hati Tuhan. Ya, mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Belajar kepada seorang janda ini, ya, dia datang kepada hakim, walaupun hakim itu tidak membela haknya. Tapi apakah janda ini putus asa? Tidak. Dia terus datangin kepada hakim itu. Ya, jadi pasti dia orang yang berdoa. Pasti dia orang yang berdoa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perumpamaan dari hakim yang tidak adil itu Tuhan mengajarkan kita. Setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, Tuhan di sini mengingatkan kita, jangan pernah menyerah pada keadaan kita. Jangan pernah menyerah kepada keadaan kita. Di sini Tuhan memberikan gambaran bagaimana sih kita harus mengetuk pintu hati Tuhan. Tuhan bilang ketok, kalau tidak mau diketok, nggak mau dibuka, gedor aja pasti dibuka. Ya, dan sini Tuhan mengajarkan kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, mungkin ya janda ini, lihat janda ini, ya, dikatakan dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu, ya, dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Mungkin janda ini setiap saat, setiap waktu datang ketemuin si hakim. Ayolah, belalah perkaraku. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dengan seorang janda ini yang tidak pernah mengenal lelah, walaupun mungkin seringkali dia ditolak oleh hakim itu, bahkan mungkin diomelin, dimarah-marah, dicaci maki, tapi dia tetap percaya. Dia tetap yakin. Dia tetap dengan komitmen dia. Komitmen iman dia. Dan dia percaya bahwa pasti Tuhan akan menolong dia. Jadi setiap kita punya masalah dalam kehidupan kita, setiap kita mengalami suatu tantangan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Siang malam mungkin engkau berdoa. Setiap saat, setiap waktu engkau berdoa, berseru kepada Tuhan. Terus engkau harus
harus punya komitmen dengan iman kamu. Komitmen iman kita. Dalam situasi keadaan apapun, walaupun belum ada jawaban, kita tetap berkata, Tuhan pasti akan menjawab doaku. Tuhan pasti akan menolong aku. Seperti janda ini. Tuhan mengingatkan kita, seperti janda ini kita harus berlaku. Hidup seperti ini. Di saat kita mengalami suatu tantangan pergumulan, doa yang belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan memberikan seorang hakim yang tidak benar ini, supaya kita belajar dari perumpamaan yang Tuhan berikan. Disitulah solusi Tuhan kasih jalan keluar. Bagaimana kita harus menggedor pintu hati Tuhan. Bagaimana kita menggoncangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan mempunyai roh belas kasihan kepada kita. Amin. Lihat, walaupun hakim ini tidak takut Tuhan, walaupun dia tidak menghormati siapapun, bisa aja dia dengan cara janda ini menyusahkan. Dia dengan cara kekerasan untuk menghadapi janda ini. Bisa nggak? Bisa. Dia tidak takut Tuhan, dia tidak takut sama manusia. Dia tidak hormati manusia. Bisa nggak dia dengan cara yang keras, cara yang kasar untuk memperlakukan janda ini? Bisa. Ya. Mungkin dia hakim tapi bisa berhati preman. Bisa-bisa dihilangkan nyawa janda ini. Tapi karena janda ini setiap saat, setiap waktu dia berseru kepada Tuhan, tak jemu-jemu dia berdoa, sehingga Tuhan mendengarkan. Seorang yang tidak menghormati siapapun, seorang yang tidak takut Tuhan, tapi dengan janda yang datang kepada dia, janda ini memakai apa? Memakai kuasa Tuhan. Dengan iman dia datang. Dengan iman percaya dia datang. Seperti Raja Daud datang kepada Goliat dengan apa? Dengan nama Tuhan. Janda ini datang juga dengan apa? Keyakinan. Bahwa dia percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah pasti memberikan dia pertolongan. Sehingga lama-lama hati hakim ini digoncangkan oleh Tuhan. Daripada kamu nyusahin aku, udahlah saya benarkan saja. Daripada kamu datang nyusahin saya, ya saya benarkan saja. Siapa yang gerakin? Kita lihat ayat 6, 7, 8. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sungguh luar biasa. Dengan hakim yang lalim bisa pintu hatinya digedor sama janda ini. Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan. Karena janda ini yakin komitmen iman dia kepada Tuhan. Bahwa dia tidak mau tahu, yang penting dia percaya bahwa Yesus akan tolong dia. Bahwa Tuhan akan tolong dia. Apa yang Tuhan jawab? Ya kan? Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Wow, luar biasa Allah kita. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Amin. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Selama kita berbuat kebaikan, selama kita berjalan di
di jalan benar, jangan pernah takut. Di saat kita menghadapi masalah. Seberapa iman, seberapa komitmen kamu seperti janda tadi. Yang datang kepada hakim yang tidak adil itu. Tuhan sanggup menggoncangkan hati orang yang keras. Hati orang yang membatu Tuhan sanggup menjadikan menjadi lembut. Bahkan musuh Tuhan bisa gerakkan untuk berbalik menjadi sahabat. Orang yang jahat Tuhan sanggup membuat dia menjadi baik. Untuk menolong kita. Amin. Karena di sini dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Janda ini yakin bahwa segala sesuatu dan dia yakin ada waktunya Tuhan. Makanya dia terus datang kepada hakim itu. Dan dia tahu bahwa suatu saat dia akan menang dalam perkara dia. Bahwa dia percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Jadi bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Belajar keyakinan daripada iman janda ini. Ya. Dan kita lihat 1 Petrus 5. Kenapa? Setiap pergumulan kita, setiap masalah yang kita hadapi tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Ya dikatakan tadi, apakah Tuhan mendapatkan iman kita di bumi? Pemurnian iman dalam hidup kita lewat pergumulan, lewat masalah. Makanya jangan pernah menyerah pada keadaan. Amin. 1 Petrus 5 ayat 10-11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan akan menguatkan kita, melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita. Iman kita teruji, maka jawaban ada di depan mata kita. Iman kita dimurnikan. Ya. Lalu masalah iman kita dimurnikan. Belajarlah kita seperti komitmen iman daripada janda itu. Amin. Ya. Kita lihat. Kalau setiap firman bisa kita tanggap, kita lihat Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, dan aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Setiap kita yang tidak mengenal dan mengerti tentang isi hati Tuhan, maka kita akan menuai kebinasaan. Kita tidak akan menerima berkat Tuhan. Setiap firman Tuhan kita harus tanggap, mengerti. Firman Tuhan ini kan dikatakan itu adalah ilham. Jadi dia sebagai cerminan ya untuk kita melihat. Ya. Mana yang benar, mana yang salah. Mengingatkan kita kembali kepada jalan yang benar, menuntun kita di jalan yang benar. Makanya Tuhan Yesus selalu memberikan sering dia memberikan apa? Perumpamaan. Kalau kita bisa nanggap, berarti setiap masalah ada solusinya, ada jalan keluarnya.
Apakah Tuhan tidak kasih tahu? Tuhan kasih tahu. Dan berkata jangan jemu-jemu untuk berdoa. Berarti harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Punya komitmen iman di dalam Tuhan. Yakin kepada pertolongan Tuhan. Amin. Bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Seberapa imanmu kepada Tuhan, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Apalagi kalau kita super cuek. Udahlah, saya berjalan aja. Yang penting apa maunya Tuhan. Kita cuma menyerah, berserah. Kita tidak tahu apa maunya Tuhan. Tapi kita tidak melakukan suatu tindakan iman kita. Janda ini, dia berdoa dan dia bertindak. Benar? Jadi firman ini adalah pelita bagi hidup kita. Pelita bagi kaki kita. Penerang dalam jalan kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan dan kita tidak menanggapi dan menyelidik firman Tuhan, sama saja kita pergi berperang tanpa membawa senjata. Mati nggak ditembak? Ya mati ditembak. Seharusnya kita pergi berperang, kita punya perlengkapan senjata. Musuh belum tembak, kita sudah tembak duluan. Benar, itulah firman Tuhan. Pedang kita, senjata kita untuk berperang, mengalahkan setiap tipu muslihat siasat daripada iblis, setiap intimidasi daripada iblis dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak raja, anak Tuhan. Yang dikatakan doa kita, doa orang benar, mata Tuhan tertuju kepada doa orang benar. Apakah engkau yakin dengan doamu? Apakah engkau bisa yakin iman kamu seperti janda ini? Walaupun mungkin ditolak, diomelin, dicaci, dimaki, tapi dia tetap datang. Ya, mungkin dengan kekerasan si hakim ini, tapi dia tetap datang. Hakim bilang, bawa deh, udahlah, gue beresin aja deh daripada lu bikin gue pusing, udah gue lurusin. Jadi pemenang. Amin. Jadi jangan pernah jemu-jemunya berdoa. Bertindak. Iman tanpa perbuatan mati. Kita berdoa dan kita melangkah. Amin. Ya, percaya ada waktunya Tuhan buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami jangan pernah menyerah kepada keadaan kami. Engkau mengingatkan kami seorang janda yang datang kepada hakim yang tidak benar. Walaupun dia sering ditolak, tapi dia yakin, janda ini yakin bahwa pertolongan Tuhan akan datang kepada dia. Dia sangat yakin, makanya dia tidak pernah jemu-jemu untuk berdoa. Janda ini yakin bahwa segala sesuatu ada waktunya. Firman Tuhan mengingatkan kami, Tuhan. Engkau mengingatkan kami, apapun yang kami hadapi saat ini, bahwa kami jangan pernah menyerah. Jangan pernah kami putus-putusnya untuk berdoa. Jangan kami jemu-jemunya untuk berdoa. Berikan kami kekuatan, komitmen iman kami kepada Engkau. Kami yakin dan percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, aturkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Allah tidak pernah akan mengulur-ulur waktu untuk menolong
janji-janji-Mu. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah kami, mengurapi kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Biarlah Engkau ambil alih penyembahan pada saat ini. Kami tidak pernah akan ragu. Kami tidak akan pernah bimbang. Karena segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Kami tahu semuanya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini masuk dalam penyembahan. Ku berjalan
sampaikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan memperluas daerahku. Mari jemaat-jemaat kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami masih boleh beribadah kepada Engkau Tuhan di tempat ini. Layakan setiap kami Tuhan untuk dapat terus Tuhan beribadah kepada Engkau Bapa. Engkau memberikan setiap kami hati yang lebih sungguh lagi kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih Tuhan untuk setiap firman yang telah disampaikan pada hari ini Tuhan. Terus Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan-urapan-Mu yang baru Tuhan. Engkau memberikan hikmat marifat kepada hamba-Mu Tuhan, supaya setiap apa yang disampaikan Tuhan benar-benar berasal dari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap kami boleh mengerti Tuhan setiap firman yang disampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki iman yang berpengharapan Tuhan. Kami boleh memiliki pengharapan yang penuh pada Engkau Tuhan, sampai Engkau menyatakan pertolongan atas kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati Tuhan, mengarahkan kedua tangan kami Tuhan, berdoa untuk Ibu Gembala Sidang tempat ini Tuhan, Ibu Pendeta Feni Febrianita Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru Tuhan. Jamahan-Mu boleh terus ada di dalam setiap pelayanannya Bapa. Engkau pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu Tuhan, supaya lewat hamba-Mu boleh banyak mukjizat dan tanda-tanda heran Tuhan yang dinyatakan Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Engkau mencukupkan setiap kebutuhannya, bahkan Engkau limpahkan Tuhan. Engkau memberikan juga kerendahan hati dan Engkau memberikan kesehatan Tuhan senantiasa kepada beliau Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anaknya Tuhan. Engkau memberikan masa depan yang cerah Tuhan. Engkau memberikan roh berhasil kepada setiap anak-anaknya Tuhan. Engkau tutup bungkus keluarga Gembala Sidang tempat ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba yang telah melayani Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hati yang lebih sungguh dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau memberikan hati yang lebih mengasihi lagi Tuhan pada setiap jiwa-jiwa yang Engkau percayakan pada kami Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan kami boleh semakin lebih besar lagi Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi setiap pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Engkau memberikan talenta-talenta baru Tuhan, supaya kami dapat mengembangkannya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pelayan kami semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang telah beribadah kepada Engkau pada hari ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang membukakan jalan atas setiap pergumulan-pergumulan yang jemaat-jemaat-Mu hadapi saat ini Tuhan. Engkau memberi penghiburan kepada setiap jemaat-jemaat kami Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan Tuhan agar kami dapat melewatinya Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati juga setiap keluarga dari jemaat-jemaat tempat ini Tuhan. Engkau memberikan kesehatan senantiasa kepada setiap keluarga kami Tuhan. Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan, maupun tangan-tangan yang belum sempat memberikan Tuhan. Engkau tetap mencurahkan berkat kepada setiap kami Tuhan, supaya kami dapat memberi Tuhan di pertemuan berikutnya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa di mana kami ditempatkan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan setiap bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau pulihkan dan memberi terobosan-terobosan baru atas bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh menjadi berkat atas bangsa-bangsa lain Tuhan. Engkau memberkati dari pemerintahan yang teratas sampai yang terbawah Tuhan. Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk dalam setiap mengambil keputusannya Bapa. Engkau memberikan kesatuan hati Tuhan di dalam memerintah bangsa kami Tuhan. Engkau berikan roh keadilan kepada bangsa kami Tuhan untuk dapat menjalankan tugas sesuai kehendak-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna Tuhan, biar Engkau sendiri yang menyempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga, untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin.